Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini saya akan memaparkan materi tentang alur transaksi dalam proses pembuatan berita acara serah terima hingga penetapan metode pembayaran. Nah, pertama-tama kita harus memastikan bahwa pesanan memang sudah diterima pada alamat tujuan. Kemudian dari PPK dapat masuk pada akun PPK, kemudian klik menu daftar transaksi, selanjutnya klik pesanan. Nah, selanjutnya nanti PPK akan diarahkan pada halaman daftar pesanan. Tentukan transaksi yang dimaksud, pastikan bahwa status pesanan adalah pesanan tiba, kemudian lihat detail. Pada halaman detail pesanan, di sini status pesanan adalah pesanan tiba, kemudian dapat klik konfirmasi pengiriman. Nah, kemudian akan muncul pop-up pemeriksaan tepat guna. Di sini PPK dapat memasukkan tanggal selesai pemeriksaan. Selanjutnya PPK akan diarahkan untuk menceklis pernyataan jika produk yang diterima itu sudah sesuai. Kemudian klik selanjutnya. Nah, selanjutnya pesanan sudah diperiksa, status berubah menjadi pesanan sudah diperiksa, kemudian klik tombol buat BAST. Nah, kemudian akan muncul pop-up buat BAST. Di sini PPK dapat menentukan cara pembayaran pada pilih pembayaran di sini, kemudian bisa klik tombol selanjutnya. Kemudian PPK akan diarahkan untuk memasukkan nomor BAST sesuai dengan ketentuan pada instansi yang bersangkutan. Kemudian bisa klik tombol lanjut. Dan di sini PPK akan diarahkan pada draft BAST. Nah, di sini PPK dapat melakukan pengubahan nomor BAST jika memang diperlukan. Tapi kalau memang dirasa sudah benar, maka PPK dapat langsung klik tombol tanda tangan digital. Nah, kemudian akan muncul halaman konfirmasi. PPK dapat klik tombol "Ya setuju". Selanjutnya nanti PPK akan diarahkan untuk memasukkan kata sandi akun BSRE. Nah, selanjutnya nanti dapat klik tombol verifikasi. Nah, kemudian nanti PPK akan mendapatkan notifikasi bahwa penandatanganan BAST sudah berhasil dilakukan dan email notifikasi untuk tanda tangan penyedia telah dikirim. Nah, kemudian nanti dari PPK dapat menggeser kursornya ke bawah untuk melihat apakah di bagian tanda tangan PPK itu sudah berhasil terbubuhi tanda tangan atau belum. Jika memang sudah berhasil terbubuhi, tampilannya contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya nanti PPK dapat kembali pada halaman detail pesanan dengan klik lihat detail pesanan di sini. Nah, nanti akan muncul di sini statusnya adalah pesanan sudah diperiksa. Selanjutnya nanti pada tahapan ini nanti dari pihak penyedia juga perlu melakukan penandatanganan BAST juga. Dari pihak penyedia dapat masuk pada akun penyedia, kemudian klik transaksi, kemudian pilih pesanan. Nah, kemudian pada halaman daftar pesanan, penyedia dapat klik berlangsung di sini. Kemudian nanti penyedia dapat menentukan transaksi yang dimaksud. Selanjutnya klik lihat detail.
Nah, pada halaman lihat detail, tampilannya adalah seperti ini. Statusnya adalah pesanan sudah diperiksa. Kemudian dari penyedia dapat langsung klik konfirmasi BAST. Kemudian akan muncul pop-up konfirmasi BAST. Penyedia dapat menentukan cara pembayaran pada pilihan termin di sini. Kemudian dapat klik tombol lanjutkan. Nah, kemudian nanti penyedia akan diarahkan pada draft BAST di sini. Kemudian nanti penyedia dapat klik tombol tanda tangan digital. Kemudian akan muncul konfirmasi BAST. Penyedia dapat langsung klik lanjut ke preview ID. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian nanti penyedia dapat langsung klik sign dokumen. Kemudian akan diarahkan pada tampilan draft BAST. Kemudian penyedia dapat klik tombol sign. Kemudian penyedia akan diarahkan pada halaman konfirmasi. Penyedia dapat klik tombol yes continue. Setelah itu penyedia akan diarahkan untuk memasukkan kode OTP. Selanjutnya dapat klik continue. Nah, selanjutnya nanti penyedia akan diberikan notifikasi bahwa tanda tangan sudah selesai dilakukan. Nah, kemudian kembali ke halaman detail pesanan. Status pesanan sudah berubah menjadi pesanan sudah BAST. Kemudian nanti penyedia dapat mengecek dokumen BAST itu sudah berhasil tertandatangani oleh penyedia atau belum dengan menggeser halaman detail pesanan tersebut ke bawah. Kemudian di halaman dokumen BAST penyedia dapat klik, kemudian akan muncul tampilan halaman BAST seperti ini. Nah, kalau memang di bagian penyedia sudah berhasil terbukti tanda tangan, berarti pembukuan tanda tangan oleh penyedia dinyatakan sudah berhasil. Selanjutnya, jika dari pihak PPK dan penyedia sudah berhasil melakukan penandatanganan BAST, maka PPK dapat menentukan metode pembayaran dengan cara masuk pada akun PPK, kemudian pilih di bagian daftar pesanan, klik pesanan, kemudian tentukan transaksi yang dimaksud, kemudian bisa klik lihat detail. Nah, di bagian detail pesanan pastikan bahwa status pesanan sudah BAST, kemudian pilih metode pembayaran. Nah, kemudian akan muncul pop-up metode pembayaran. Di sini terdapat beberapa pilihan metode pembayaran, baik itu pembayaran langsung atau LS, atau pembayaran UP atau uang persediaan. Misalkan di sini saya contohkan pembayaran yang dipilih adalah pembayaran langsung dengan kode bayar. Jika menggunakan metode pembayaran LS, maka PPK wajib untuk melakukan unggah bukti potong pajak, dan secara paralel dari pihak penyedia juga wajib untuk melakukan unggah faktur pajak. Nah, dari pihak PPK di bagian detail pesanan statusnya adalah dalam proses pembayaran, kemudian dapat klik unggah bukti potong pajak, kemudian akan muncul pop-up input nilai pajak penghasilan. Nah, di sini ada pilihan jika memang transaksi ini tidak memerlukan bukti potong pajak, dapat di checklist, kemudian diisi alasan tidak memerlukan bukti potong pajak.
kemudian dapat klik konfirmasi. Tapi jika memang di bagian input nilai pajak penghasilan ini transaksinya memang ada bukti potong pajak, maka dari PPK perlu memasukkan jenis PPh-nya, kemudian dapat menentukan nilai pajaknya. Kemudian di bagian unggah dokumen dapat diunggah lampiran perhitungan pajak penghasilan. Kemudian klik tombol simpan. Kemudian nanti akan muncul notifikasi bukti potong pajak telah berhasil dikirim dengan status masih dalam proses pembayaran. Nah, ini adalah tampilan dari pihak penyedia. Kalau dari pihak PPK tadi sudah berhasil untuk melakukan unggah bukti potong pajak, di bagian penyedia juga wajib untuk melakukan unggah faktur pajak. Jadi di halaman detail pesanan di akun penyedia, statusnya adalah menunggu pembayaran, dapat klik unggah faktur pajak. Nah, kemudian akan muncul pop-up unggah faktur pajak. Di sini semisal memang transaksi ini tidak memerlukan faktur pajak, maka dapat diisi alasan ketidakperluan faktur pajak. Kemudian nanti bisa tambahkan unggah dokumen di sini. Dokumen faktur pajak dapat diunggah, kemudian selanjutnya dapat klik unggah. Nah, untuk melihat apakah faktur pajak sudah berhasil diunggah, nanti dapat lihat di bagian detail pesanan, dapat digeser kursornya ke bawah sampai pada bagian dokumen. Di sini dapat dilihat bahwa faktur pajak sudah berhasil terunggah. Nah, kemudian kembali pada akun PPK di halaman detail pesanan. Jika dari pihak PPK dan dari pihak penyedia sudah berhasil melakukan pengunggahan bukti potong pajak dan juga bukti faktur pajak, maka status pesanan di sini adalah dalam proses pembayaran. Kemudian PPK dapat klik lanjutkan pembayaran. Selanjutnya PPK diarahkan pada pop-up review kelengkapan dokumen. Jadi PPK dapat mengecek kembali apakah dokumen yang diperlukan itu sudah lengkap semua. Kalau misalkan sudah lengkap, maka dapat klik lanjutkan pembayaran. Di sini akan ditampilkan invoice. Selanjutnya nanti PPK dapat menentukan bendahara pada halaman pilih bendahara di sini. Jika sudah sesuai bendahara yang dimaksud, kemudian dapat klik pilih bendahara, kemudian akan muncul halaman konfirmasi, kemudian dapat klik ajukan sekarang. Nah, itu tadi jika pembayarannya menggunakan LS. Jika menggunakan metode pembayaran UP, di bagian akun PPK dapat menentukan metode pembayaran
di bagian detail pesanan ketika status pesanannya masih pesanan sudah BST. Kemudian dapat klik pilih metode pembayaran. Kemudian ketika muncul pop-up metode pembayaran, PPK dapat klik misalkan di sini UP kode bayar, kemudian klik simpan. Selanjutnya nanti di halaman detail pesanan status berubah menjadi dalam proses pembayaran, kemudian klik lanjutkan pembayaran, kemudian akan keluar pop-up review kelengkapan dokumen. Nah, kemudian nanti PPK dapat mereview atau mengecek kembali apakah dokumennya sudah lengkap. Kalau memang dirasa sudah lengkap, dapat klik lanjutkan pembayaran. Setelah klik lanjutkan pembayaran, kemudian akan muncul halaman pilih bendahara di sini. Nanti PPK dapat menentukan bendahara yang diinginkan. Kemudian kalau sudah ditentukan, dapat klik pilih bendahara. Kemudian akan muncul konfirmasi di sini. Kemudian PPK dapat klik tombol ajukan sekarang. Nah, di halaman detail pesanan PPK status berubah menjadi dalam proses pembayaran. Artinya bahwa proses selanjutnya adalah menunggu dari pihak bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi nomor WhatsApp UKBPJ Trenggalek di nomor 081 232 849 429. Terima kasih.